Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar mengenai manajemen pembiayaan pada bank syariah. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai landasan hukum perbankan syariah, jenis pembiayaan berdasarkan akadnya, dan juga jenis pembiayaan yang ada di bank syariah. Di mana landasan hukum perbankan syariah itu ada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, ada juga Fatwa DSN MUI. Sebenarnya ada Al-Quran dan Hadis juga ya, tetapi secara garis besar kita sampaikan ada 3 pokok ini. Terus jenis pembiayaan menurut akadnya ada yang menggunakan transaksi bagi hasil, ada yang menggunakan akad sewa menyewa, ada juga yang menggunakan akad jual beli, dan ada juga yang menggunakan akad pinjaman pinjam meminjam. Nah, sedangkan jenis pembiayaan di bank syariah itu ada pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumtif syariah, pembiayaan sindikasi, pembiayaan berdasarkan take over, dan pembiayaan letter of credit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ketentuan syariah pada produk pembiayaan di bank syariah. Sebenarnya ini nanti saya bagi jadi beberapa sesi, kalau nggak 3 ya 2, tapi kemungkinan 3 karena memang materi yang cukup banyak. Ini kita akan mulai dari kategori kontrak keuangan syariah berdasarkan fungsi dan tujuannya. Yang pertama ada kontrak transaksional, yang kedua ada kontrak pembiayaan, yang ketiga ada kontrak intermediasi, yang keempat ada kontrak kesejahteraan sosial. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kontrak transaksional, di mana kontrak transaksional kontrak yang berhubungan dengan transaksi ekonomi real yang memfasilitasi pertukaran, penjualan, dan perdagangan komoditas dan jasa. Nah, inti dari kontrak ini didasarkan pada aktivitas perdagangan atau pertukaran. Jadi, memang transaksinya secara real ya, mulai dari pertukaran, penjualan, perdagangan, baik komoditas ataupun jasa, baik barang maupun jasa. Yang kedua, ada kontrak pembiayaan, di mana kontrak pembiayaan menawarkan jalan untuk menciptakan dan memperluas kredit, memfasilitasi pembiayaan kontrak transaksional, dan memberikan saluran untuk pembentukan kapital dan mobilisasi sumber daya antar investor dan pengusaha. Ciri utama kontrak ini adalah tidak adanya kontrak utang. Nah, kontrak pembiayaan dimaksudkan untuk pendanaan kontrak tradisional dalam bentuk pembiayaan perdagangan atau menyediakan modal melalui equity partnership atau kemitraan dalam modal yang dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk serta penyertaan kepemilikan dan kemitraan lainnya. Teman-teman bisa lihat sih kalau kontrak pembiayaan itu biasanya contohnya kayak mudharabah, musyarakah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kontrak intermediasi, di mana kontrak intermediasi memfasilitasi pelaksanaan kontrak transaksional dan finansial yang efisien dan transparan. Kontrak ini memberikan perangkat alat bagi para pelaku ekonomi untuk melaksanakan intermediasi keuangan sekaligus menawarkan jasa profesional untuk aktivitas ekonomi. Nah, kontrak ini mencakup mudharabah, musyarakah, kifalah, dan takaful. Yang selanjutnya ada kontrak kesejahteraan sosial, di mana kontrak ini adalah kontrak antar individu dan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi mereka yang kurang mampu. Adanya pengelolaan dana zakat, infak, dan sodakoh di bank syariah, itu merupakan kontrak kesejahteraan sosial. Nah, kita masuk ke dalam jenis akad dalam syariah. Berdasarkan kontraknya, akan dibagi menjadi 2, yaitu akad ijaroh dan akad tabaru, profit dan non-profit. Di mana akad yang menggunakan akad ijaroh itu masuknya ada natural standard contract dan natural unstandard contract. Sedangkan non-profit atau tabaru ada pinjamkan uang, pinjamkan jasa, dan ada pemberian. Di mana natural standard contract itu terdapat pada akad jual beli.
Sedangkan natural uncertainty contract adalah akad yang menggunakan bagi hasil. Nah, di sini kita akan lebih mendetail mengenai akad tijarah atau tijarah. Di sini ada dua macam, yaitu ada akad jual beli dan sewa menyewa dan juga ada akad bagi hasil atau akad investasi. Di mana akad jual beli dan sewa menyewa itu menggunakan akad murabahah, salam, istisna, ijarah, dan ijarah mutahiyyah bitamlik. Sedangkan akad bagi hasil atau akad investasi pada akad syariah itu ada musyarakah dan mudharabah. Nah, kita masuk ke dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam akad syariah. Yang pertama adalah riba, yang kedua tadlis, yang ketiga gharar, dan yang keempat adalah maisir. Kita masuk ke dalam pembahasan mengenai riba. Nah, hal-hal yang mempengaruhi akad itu yang pertama adalah riba, di mana definisi secara umum riba adalah kelebihan harta tanpa adanya padanan dalam transaksi pertukaran harta. Fadlu malin bila iwadin fi muawadatin maliyah. Dan definisi secara khusus mengenai riba akan dijelaskan dalam bab tentang pembagian riba. Harusnya masuk ya. Di sini riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam akad pinjaman dengan didasarkan pada jumlah pinjaman. Yang kedua, adanya kelebihan pada pertukaran dua barang ribawi yang sejenis. Yang ketiga, adanya penangguhan waktu pada pertukaran barang ribawi yang sejenis. Nah, riba itu dibagi menjadi dua, ada riba al-duyun, ada riba al-buyu. Riba dalam utang piutang dan riba dalam penjualan, di mana riba ad-duyun itu ada an-nas dibagi menjadi dua, yaitu an-nasihah atau al-jahiliyah, dan yang kedua adalah al-qard. Sedangkan riba al-buyu dibagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasihah atau an-nasa. Nah, sebab-sebab diharamkannya sesuatu, di sini ada dasar hukum pelarangan riba al-qard dan jahiliyah, yaitu riba pada pinjaman, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 39, Quran Surat An-Nisa ayat 161 sampai 162, Quran Surat Ali Imran ayat 130, dan Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278. Semoga teman-teman sudah pada hafal ya mengenai dasar hukum pelarangan riba. Di sini juga ada hadis riwayat Muslim, jika dipertukarkan emas dengan emas, perak dengan emas, perak, jewawut dengan jewawut, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, maka harus sama takaran dan timbangannya, serta harus diserahkan secara bersamaan. Kecuali jika berbeda jenisnya, tetapi masih dalam satu klasifikasi. Maka jualah sesuka hati kalian, namun tetap harus secara bersamaan. Yang kedua, setelah riba ada tadlis, di mana tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh satu pihak atau unknown to one party. Nah, definisi dari tadlis dalam fikih ekonomi itu adalah tindak penyesatan yang disengaja, direncana, dan diatur oleh seseorang yang disebut dengan mudalis dengan niat mengaburkan sesuatu bagi pihak lain sehingga pihak tersebut merasa yakin untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya berlainan dengan kondisi yang sebenarnya hingga ia jatuh ke dalam kekeliruan agar bersedia melakukan akad yang diminta oleh mudalis. Nah, bentuk-bentuk tadlis dalam perbankan syariah yang harus diwaspadai, yang pertama itu tidak menyampaikan informasi terkait produk bank dengan lengkap dan transparan. Sosialisasi kepada calon nasabah dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta dan memanfaatkan ketidaktahuan nasabah untuk tujuan pencapaian closing. Itu tidak diperbolehkan. Yang terakhir, mengiklankan produk Anda dengan kata-kata yang ambigu yang diduga kuat dapat menimbulkan kesalahpahaman. Itu masuk ke dalam tadlis ya. Yang ketiga ada gharar, di mana gharar adalah segala sesuatu yang tidak diketahui akibatnya. Ma yakunu masfural akibah.
di mana dampak transaksi yang mengandung gharar adalah penzoliman atas salah satu pihak yang bertransaksi. Contoh jual beli yang mengandung gharar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al-muhallaqah dan al-muhazzabah, di mana jual beli al-muhallaqah adalah jual beli gandum yang masih berada dalam tangkainya dengan gandum yang bersih yang telah dipisah dari tangkainya dengan takaran yang diperkirakan. Sedangkan jual beli muzabanah adalah jual beli kurma yang masih berada di tangkainya dengan kurma yang telah matang dan telah dipetik dengan takaran yang diperkirakan. Kalau di tempat kita itu seperti jual beli ijon ya, kalau teman-teman bisa membayangkan kayak gitu. Nah, ada beberapa kategori gharar. Yang pertama dilihat dari kuantitasnya, di mana tidak sesuainya timbangan atau takaran. Yang kedua dari kualitas, terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang. Yang ketiga pada harta, adanya dua harga dalam satu transaksi, dan yang keempat ada dalam waktu, di mana ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Yang keempat adalah maisir, di mana maisir adalah suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah atau sebaliknya. Nah, dalil pelarangan maisir itu ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Baiklah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, pembahasannya sampai di sini ya, karena nanti untuk pertemuan minggu depan kita akan lebih detail mengenai akad pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah. Ini saya bagi menjadi dua, jadi teman-teman nanti belajarnya nggak terlalu banyak kayak sebelumnya. Oke. Sekian pemaparan dari saya. Nanti jika ada yang didiskusikan, kita bisa didiskusikan di forum kita yang telah disepakati. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik, dan jika ada pertanyaan, nanti silakan diajukan. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.